Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program TTS Tanya tentang Syariat. Dan pada kali ini di studio saya sudah ditemani oleh salah seorang ustadz dari Bali. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah, program Pasca Sarjana. Beliau adalah Ustadz Gusnu Al-Ghani Al-Sema. Dan kita sapa beliau dulu ya sebelum kita bahas tema yang akan kita bahas pada hari ini. Kita coba dulu. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Taib. Antum gimana? Alhamdulillah, cuman agak sedikit capek aja habis balik dari Mamuju. Mamuju ya, Masya Allah. Taib. Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu bagaimana kita seharusnya sebagai orang Islam menyikapi hal tersebut, Ustaz? Ya, sebelumnya kan kita sudah sering dengar firman sabda Rasulullah SAW yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat tuh nggak mesti dengan materi, ya bisa dengan ilmunya, bisa dengan amalannya, bisa dengan yang lainnya. Ya, intinya membawa kemanfaatan buat orang lain dan khususnya untuk umat Islam. Ya. Nah, dengar antum dari Mamuju, bagaimana kabar di situ? Mudah-mudahan lebih baik ya. Ya, alhamdulillah dari Mamuju sendiri itu ya sebagaimana yang dilihat di media ya seperti itu. Ada rumah yang rata dengan tanah, ada rumahnya cuma retak-retak. Cuman yang paling di sana adalah warga masih trauma sedikit. Dia ada gempa, mereka langsung berhamburan keluar gitu. Dan itu trauma yang kayaknya lama. Cuman yang paling penting banget di sana adalah dekadensi akidahnya. Ya. Gitu. Karena yang kami lihat sendiri banyak masyarakat masih melakukan afwan. Ya begitulah. Ketika kami di sana kita tanya anak-anak dewasa, yang dewasa maupun anak kecil, hal yang paling mendasar dari agama Islam. Kita tanya, banyak yang nggak tahu. Ya. Bahkan ketika kita tanya anak-anak kecil nih berapa rukun sholat, jumlah rakaat sholat maghrib bisa segala macam tuh banyak yang nggak tahu. Gitu. Ya, alhamdulillah berkat mungkin kehadiran teman-teman sekalian ke sana, apa bawa bantuan atau gimana? Kita juga bawa bantuan paling utama, cuman yang jelas misi kita di belakangnya adalah dakwah maju, dakwah ngikutin. Jadi bantuan hanya sebagai istilahnya pemanis, cuman yang paling utama adalah dakwahnya. Bagaimana ketika misalnya karena kan di suatu bencana pasti ada sebabnya dong. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya sih kemaksiatan, biasanya seperti itu. Nah, pasti ya setidaknya dakwah masuk dulu deh, Ustaz. Dakwah masuk dulu, bantuan hanya pemanis, dakwahnya yang masuk belakang. Nah, itulah yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan tadi alhamdulillah niat kita memang untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita juga membawa bantuan, mudah-mudahan masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu bermanfaat bagi orang muslim dan orang yang selain Islam juga ya, dari segi membawa bantuannya tadi. Dan mungkin juga kita bermanfaat buat ilmu kita di sana. Jadi teman-teman berdakwah di sana, mengajarkan agama Islam, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan dasar-dasar dari akidah Islam itu sangat bermanfaat dan mungkin bahkan jadi amal jariah buat teman-teman sekalian yang datang ke sana. Barakallahu fikum. Nah, terus Ana pernah mendengar tentang barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, Allah akan memudahkan urusannya. Itu benar nggak itu sabda Rasulullah? Ya, itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan man naffasa an kurbatin, ya, siapa saja yang memberikan memudahkan, mengeluarkan orang dari kesusahan nanti di dunia, maka nanti di akhir akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bukan hanya situ saja ya, lanjutannya adalah man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kemudian membantu urusan orang lain agar menjadi mudah di dunia dan akhir, Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Masih panjang hadisnya, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berada kepada orang-orang yang membantu orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga ikut membantu kita. Mungkin kita merasa lelah, merasa capek, tapi disitulah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak berupa materi, tapi bantuan ya berupa kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Sehingga kita merasa plong hati kita itu. Tidak ada beban.
Ya, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, diberikan kemudahan dan yang lainnya di dunia ini. Dan insyaallah mudah-mudahan kita berdoa dibantu juga dari segi di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi yang paling utama kan adalah ketika misalnya kita bantu manusia, niatkan karena lillahi ta'ala ya, bukan karena misalnya dunia bikin terkenal gini-gini, bukan itu ya. Makanya dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan, nah ini hati-hati nih ya. Ya. Wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha. Ini ada dua ya. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan umum, dunia. Dunia itu kan luas, bisa jadi materi, bisa jadi jabatan, bisa yang lainnya kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan terutama yang masih muda ini, ya kan, dia pergi membantu ternyata niatnya untuk imra'ah yang kihuha. Ada perempuan yang memang di situ kebetulan di situ ada kebetulan ada perempuan yang dia sukai, ternyata di situ ada bencana di situ. Akhirnya dia tergugah hatinya untuk ke sana. Dia ke sana itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menyelamatkan perempuan itu. Masya Allah. Ya. Nah, ini hati-hati. Makanya unik ila ma hajara ila. Itu kata Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini hati-hati kita ini, hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita ya, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajib ada sesuatu yang mungkin rasakan ketika nggak ajib dalam hadis ini karena secara umum global, tapi di sini disisipkan tentang perempuan. Iya betul. Iya kan, sedangkan mukhatabnya di sini laki-laki toh. Iya betul. Unik di sini gitu loh. Mungkin ada ujian dan cobaan yang ketika di situ ya. Ya, kita melihat mungkin ada detik kita selamatkan di sana atau kita kita selamatkan perempuan-perempuan di sana. Akhirnya awalnya lillahi ta'ala akhirnya berubah. Nah, ini hati-hati juga. Karena Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya kalau kita ada riya dari awal, maka amalan kita batal. Tapi kalau riya datang di tengah-tengah, kalau kita biarkan riya itu, maka amalan kita batal. Tapi kalau kita tolak, artinya kita benar-benar supaya riya ini tidak masuk ke dalam diri kita, maka insya Allah amalan kita akan diberikan pahala Subhanahu wa taala. Intinya riya-nya kita tolak, jangan sampai terus. Baiklah kalau gitu Ustaz, jazakallahu khairan nasihatnya, karena memang di lapangan tuh banyak ujian memang, terutama afwan tadi yang kita bahas sedikit itu, dan itu memang beberapa teman-teman relawan kena gitu. Dulunya juga ada sampai mereka afwan menikah di tempat bencana ada segala macam. Afwan, ada lagi azan. Kita dengarkan, mungkin kan sudah azan. Kita akhiri mungkin sampai di sini ya. Baik. Saya berikan waktunya kepada pemandu kita ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita cukupkan dulu TTS pada kali ini, dan alhamdulillah tadi sudah diingatkan sama Ustadz bahwa ketika ada azan nggak boleh kita melaju kanan, kita harus mendengarkan azan. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.